Nah, pada kali ini saya akan membawakan sebuah tema bagaimana kiat meraih sukses yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kenapa? Karena kalau suksesnya yang biasa kita capai yaitu mungkin biasa-biasa saja. Artinya tahun 2025 harus lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024 dan sebelumnya. Untuk itu saya merumuskan sebuah formula supaya kita itu meraih sukses yang baru, artinya belum pernah kita capai sebelumnya. Jadi intinya dengan tujuan yang terlihat mustahil pun bisa kita raih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang Bapak cintai, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan podcast kita tentang formula-formula atau motivasi-motivasi Islam. Alhamdulillah motivator kita, Pak Rahmat, sudah ada di tengah-tengah kita. Pada saat ini, Alhamdulillah kita sudah ada pada tahun baru 2025. Pak Rahmat akan menyampaikan satu formula dengan judulnya itu baru. Nah, karena memang kita sekarang sudah masuk kepada tahun baru 2025 dengan harapan kita bisa membaharui diri supaya tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang kemarin. Nah, baru itu terdiri pada 4 huruf. B-nya bangun visi. Nanti kita akan dengarkan jelasnya apa yang dimaksud dengan bangun visi ini. Ya. A-nya itu adalah arahkan energi supaya fokus. Dan yang ketiga R, yaitu renovasi diri. Supaya diri kita makin lama makin baik. A-nya jadilah kita unggul, konsisten. Baiklah, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat untuk kita sekalian. Mangga Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Prof atas kesempatan yang diberikan. Baiklah pemirsa ya, kebetulan episode kali ini kita tayang di tahun baru, di awal-awal tahun baru 2025. Nah, pada kali ini saya akan membawakan sebuah tema bagaimana kiat meraih sukses yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kenapa? Karena kalau suksesnya yang biasa kita capai yaitu mungkin biasa-biasa saja. Seperti kata Pak Prof tadi, kita itu harus lebih baik ya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Artinya tahun 2025 harus lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024 dan sebelumnya. Untuk itu saya merumuskan sebuah formula yang diwakili dengan kata baru supaya kita itu meraih sukses yang baru, artinya belum pernah kita capai sebelumnya. Kata baru ini yang pertama huruf B, yaitu kita harus bangun visi. Artinya kita harus membangun visi. Mungkin di antara para pemirsa belum tahu apa itu visi. Ya kita sering lihat ya di perusahaan, di organisasi ada visi dan misi. Tapi apa sih visi? Dari segi kata arti, ya visi itu adalah gambaran. Membangun visi itu kita harus memiliki gambaran besar. Diri kita itu mau menjadi seperti apa di masa mendatang. Ya visi itu tujuan jangka panjang. Mungkin antara 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Itu adalah visi. Maka caranya membuat visi itu mudah. Awalilah dengan kata menjadi. Misalnya, mau menjadi pengusaha. Tapi pengusaha seperti apa? Nah, di sini kita harus jelaskan. Misalnya, saya ingin menjadi seorang pengusaha yang dihormati di kota Cimahi. Bukan hanya saya ingin menjadi pengusaha, yaitu belum spesifik. Spesifikkanlah sesuai dengan peran kita. Dan peran kita tentu saja bukan hanya sebagai seorang pengusaha. Ada peran sebagai suami, ada peran sebagai seorang ayah, ada peran sebagai seorang anak. Ya silahkan, rumuskan masing-masing dari peran kita itu apa visinya. Kenapa visi itu penting? Karena visi itu ibarat sebuah kompas kehidupan kita. Kita mau melangkah kemana, ya tergantung visi kita. Yang kedua, itu adalah A, arahkan energi. Setelah kita punya visi, artinya arah hidup kita sudah jelas, maka kita arahkan energi supaya kita mencapai tujuan kita. Analoginya, kita sudah tahu tujuan misalnya dari Bandung atau dari Cimahi mau ke Jakarta. Itu visinya, kita menjadi orang yang tinggal di Jakarta misalnya.
Maka kita fokuskan energi kita, bensin kita untuk menuju ke Jakarta. Jangan dipakai kemana-mana dulu. Bisa jadi nanti nggak cukup, Pak. Kita mau ke Jakarta, malah mampir ke Surabaya dulu. Bisa saja kita akan kehabisan bensin. Kemudian yang ketiga, itu adalah R, renovasi diri. Renovasi itu ya sama seperti renovasi rumah, yaitu perbaikan. Kalau rumah rusak, rumah kurang bagus, nah kita renovasi. Begitu juga diri kita. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang baru, pencapaian yang baru, prestasi yang baru, maka kita harus menjadi diri yang baru. Artinya kita harus renovasi. Bagaimana caranya? Ya dengan belajar, dengan pengembangan diri, dan berlatih. Kemudian yang keempat, itu adalah unggul konsisten. Kita tidak akan sampai ke Jakarta kalau kendaraan yang kita tumpangi tidak konsisten menggerakkan rodanya. Artinya rodanya tidak berputar terus. Maka untuk mencapai visi kita, untuk mencapai tujuan besar kita, untuk mencapai prestasi tinggi kita, kita harus konsisten. Bukan hanya sekedar konsisten biasa, tapi kita harus unggul dalam konsisten tersebut. Nah, jika keempat hal ini ya kita terapkan, insya Allah kita akan meraih sukses yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Itu Pak garis besarnya tentang formula kehidupan baru. Baiklah para pemirsa sekalian, mari kita akan tanya kepada Pak Rahmat supaya lebih mendalam dari masing-masing poin tadi. Yang pertama poinnya itu adalah bangun visi. Visi itu mungkin semacam mimpi ya Pak Rahmat ya. Ya, Boleh nggak mimpi kita setinggi langit gitu ya? Padahal kondisi kita sekarang itu barangkali masih menjadi orang miskin, pendidikan juga masih rendah gitu ya. Gimana ini? para motivator seringkali mengatakan bangunlah visi yang sebesar mungkin. Bangunlah visi yang sangat tinggi. Dan sebagai seorang muslim juga kenapa tidak? Banyak muslim yang justru dia tidak memiliki visi yang besar, tidak memiliki cita-cita atau mimpi yang besar. Padahal kita sebagai seorang muslim, kita itu punya Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kan kondisi kita saat ini sedang terpuruk atau dalam kondisi yang rendah, kondisi yang tidak berdaya, tidak punya modal, tidak punya ilmu, dan sebagainya. Visi itu tidak tergantung oleh kondisi kita saat ini. Visi itu adalah tujuan jangka panjang. Kalau kita memiliki tujuan yang sangat besar, meskipun kondisi kita saat ini seperti impossible untuk mencapainya, tapi kita punya waktu, kita punya sumber daya, kita punya potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mengubah diri kita. Intinya, ya nggak masalah mimpi kita besar dan posisi kita saat ini seperti impossible karena kita punya waktu untuk renovasi diri supaya diri kita pantas. Banyak orang yang mengatakan kita harus punya visi kemudian memantaskan diri kita. Jika saat ini kita belum pantas, ya berusaha untuk memantaskan diri. Jadi begitu Pak, ya tidak apa-apa kita punya visi yang besar meskipun kondisi kita sepertinya belum memungkinkan. Bapak pernah ingat lah apa yang dikatakan oleh Bung Karno katanya. Gantungkanlah katanya cita-citamu di antara bintang-bintang. Ya. Sebab kalau toh tidak tercapai pada bintang yang tertinggi, katanya kita akan tersangkut pada salah satu bintang. Ya. Betul, Gimana itu? betul. Logikanya seperti ini, Pak. Misalnya saya punya visi, punya perusahaan yang bernilai, bervaluasi 1 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan. Memiliki bisnis 1 triliun bagi saya sekarang, ya mungkin sesuatu yang sangat-sangat besar. Tapi nggak apa-apa. Saya berusaha, saya kerja keras. Dalam 5 tahun, ternyata saya, dalam tanda kutip, cuma punya bisnis bervaluasi 100 miliar. Mungkin bintangnya itu yang tadi Bapak sebut bintangnya 1 triliun, bintang yang tinggi, tapi saya mencapai bintang yang bawah, yaitu punya bisnis senilai 100 miliar. Tapi kan 100 miliar juga besar, kan? Ya seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita memiliki misi yang besar, visi yang besar. Meskipun gagal, gagalnya visi yang besar itu masih besar. Berbeda kalau saya ingin punya penghasilan 10 juta misalnya. Tapi gagal, ternyata cuma dapat 1 juta. Nah kecil Pak 1 juta itu. Mungkin zaman sekarang 1 juta itu udah nggak cukup apa-apa. Nah artinya sudah pilih aja visi yang besar. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena ada Allah. Jangan takut. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan potensi yang sangat besar kepada kita. Jangan takut karena Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Begitu, Pak. Baiklah, kita coba melangkah kepada poin yang kedua, yaitu A, arahkan energi.
Nah ini kadang-kadang kan kita itu tidak bisa fokus ini Pak Rahmat ya. Memang dalam agama juga ya tenaga kita itu fokus pada yang wajib ya, jangan yang sunnah ya. Lebih-lebih jangan yang mubah ya. Ini kira-kira gimana ini supaya kita bisa fokus ya kepada apa yang kita inginkan sehingga kita tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Dan ini adalah tantangan kebanyakan orang. Fokus itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita bisa menguasai ilmu fokus ini, ya seolah-olah mungkin Bapak pernah main ya atau melihat anak-anak main di mana kaca pembesar, surya kanta ya, atau lens atau lu. Kalau mengarahkan matahari dipusatkan ke dalam satu titik, akhirnya si titik itu terbakar. Ya, kertas itu Ya, terbakar. kertas Ya. terbakar. Kalau kacanya dihilangkan, tidak terbakar, padahal sama-sama terkena matahari. Kenapa? Itu adalah kekuatan dari fokus. Jadi dengan fokus, energi itu akan terpusat dan akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi kalau kita menguasai fokus, itu hasilnya akan luar biasa. Tapi memang untuk fokus itu tidak mudah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya pertama ya kita harus tahu prioritas kita. Nah, bagaimana cara memilih prioritas? Ya kebetulan alhamdulillah di channel ini sudah kita bahas. Tapi intinya yang ingin disampaikan sekarang kita harus tahu prioritas. Bahkan di salah satu buku yang pernah saya baca yang judulnya itu The One Thing, prioritas itu kalau bisa cuma satu. Kenapa? Kalau kita fokus ke satu pekerjaan, maka kita akan mengerjakan hal tersebut secara maksimal. Tapi susah fokus. Nah, memang kalau kita ingin mencoba terus-menerus fokus, ya itu akan sulit, Pak. Ya, gangguan ada di mana-mana, termasuk ada di HP, yang tadi saya katakan distraksi, ya. Distraksi itu adalah gangguan perhatian, Pak. Dari notifikasi, dari WA, dari email, dari sebagainya. Belum distraksi dari orang lain, ya dari keluarga, dari tetangga, dari rekan kerja, dan sebagainya yang ngajak ngobrol atau bertanya. Nah, salah satu kiat supaya kita bisa fokus, kita tidak perlu berharap fokus terus-menerus. Tapi kita alokasikan saja minimal itu 25 menit sampai 90 menit kita fokus. Kalau perlu kita buat ruang khusus di mana dari 25 sampai 90 menit itu benar-benar kita tidak diganggu. Nah, jadi kita bikin yang disebut dengan time blocking, Pak. Blok waktu. Jadi punya blok untuk mengerjakan. Ada yang mengatakan seperti ini, Robin Sharma yang menulis buku The 5 Club. Nah, dia dalam bukunya mengatakan kalau seandainya kita bisa fokus 90 menit saja setiap hari, kita akan mengubah hidup itu lebih cepat dibandingkan dengan kebanyakan orang. Begitu, Pak. Itu latihan-latihan misalnya apakah meditasi ya atau misalnya sholat tahajud ya. Itu bisa nggak sebagai satu sarana supaya kita bisa fokus? Sangat betul, Pak. Fokus itu pada intinya itu adalah mengendalikan pikiran. Hmm. Kalau pikiran kita kemana-mana, bahkan saat tidak ada distraksi pun bisa nggak fokus. Kalau pikiran kita kemana-mana. Maka ada latihan-latihan yang mungkin kita saat sholat dilatih untuk khusyuk. Ya khusyuk itu fokus. Fokus tapi fokusnya bernilai spiritual atau ruhiyah. Nah, mungkin kita juga pernah mendengar meditasi. Apa itu meditasi? Meditasi itu adalah bagaimana caranya kita itu mengarahkan pikiran kita kepada keberadaan kita, kepada saat ini. Jadi kepada keberadaan kita, being kita, dan kepada momen saat ini. Itu adalah meditasi. Dengan kita meluangkan waktu ya, misalnya dalam beberapa waktu untuk belajar fokus. Mungkin bagi umat Islam meditasi nggak perlu. Cukup sholat aja. Usahakan setiap sholat itu khusyuk. Itu pun sudah merupakan latihan fokus yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Jadi sangat betul Pak, kita Hmm. perlu. Sayangnya memang banyak orang yang sholat itu sekedar sholat. Fisiknya sholat, pikirannya kemana-mana, Ya. jadi tidak khusyuk. Hmm. Akhirnya banyak umat Islam yang tidak memiliki kemampuan fokus. Ada yang menyatakan Pak Rahmat katanya supaya kita fokus ya pada perjuangan dosa kita itu mempelajari orang-orang sukses ya. Misalnya perjalanan orang-orang sukses bagaimana dia mula-mulanya kemudian sekarang menjadi seperti demikian. Misalnya Hakim ya. Hakim itu waktu kecilnya itu dagang kecil-kecilan ya. Ya, kadang-kadang dia katakan buah-buahan punya orang ya, jualkan ya. Dan akhirnya beliau menjadi orang yang seperti sekarang ini ya, menjadi dai yang berkualitas tinggi ya.
bukan saja nasional, bahkan internasional. Sangat bisa. Bahkan saya sudah menyiapkan seorang tokoh yang bisa kita model, Pak. Ya, Menjadi pribadi yang sangat fokus. Tokoh ini mencapai sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas dan kita akan korelasikan dengan baru tersebut. ya, Jadi sangat benar ya kita bisa belajar untuk fokus ya kepada para orang-orang besar. Dan kebanyakan orang-orang yang sukses besar itu mereka itu adalah yang fokus. ya. Contoh kecilnya misalnya Henry Ford. Hmm. Henry Ford itu penemu mobil Ford ya. Dia pernah fokus dalam bertahun-tahun membangun sebuah silinder mesin yang saat itu sulit dibuat. Bahkan para engineer-nya di awal itu mengatakan, oh saya tidak sanggup membuat mesin seperti ini. Tapi kata Ford, kamu harus melakukannya. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa. Akhirnya para engineer fokus selama bertahun-tahun dan berhasil. Akhirnya itu kan menjadi sebuah revolusi mesin mobil, Pak. Namun contoh yang akan saya sampaikan ini adalah luar biasa. Begitu, Pak. Baiklah, kita lanjutkan dengan huruf yang ketiga, yaitu R, ya. Renovasi diri. Gimana ini renovasi diri ini sebenarnya? Ya, renovasi diri itu adalah bagaimana cara kita itu memperbaiki diri. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang baru, sangat mungkin tidak akan dicapai oleh skill kita. Misalnya tadi saya mengatakan contoh ya, saya ingin membangun bisnis nih. Visi saya menjadi seorang pengusaha yang bervaluasi 1 triliun rupiah. Bagi saya saat ini, bagaimana caranya membangun dan mengelola bisnis sebesar 1 triliun rupiah? Nggak kebayang, Pak. Karena saat ini nggak kebayang. Kenapa? Karena ilmu saya, wawasan saya, bahkan saya juga bingung modalnya dari mana, produknya apa, cara masarnya gimana. Yaitu sekarang supaya saya bisa mencapai level seorang pengusaha yang bervaluasi 1 triliun rupiah, ya saya harus merenovasi saya, memperbaiki saya. Ya dengan belajar, dengan membaca buku, belajar kepada orang-orang sukses, dengan belajar dari pengalaman. Dan saya juga harus mengasah skill saya, harus mengasah mental saya, sampai saya itu memiliki kualitas seorang yang memiliki bisnis yang nilai 1 triliun rupiah. Tapi memang tidak langsung, artinya renovasi diri itu tidak langsung. Kita membangun rumah pun kan bertahap. Membangun gedung 10 lantai, 20 lantai itu pun bertahap. Sama dengan merenovasi diri kita pun itu bertahap. Mungkin setiap tahun kita naikin. Mungkin sekarang nih tahun depan, saya punya visinya bagaimana cara membangun bisnis 1 miliar. Itu tahun depan. Tahun berikutnya 2 miliar. Tahun berikutnya 10 miliar dan selanjutnya. Artinya renovasinya bertahap. Seperti itu, Pak. Ya. Kita lanjutkan dengan yang bagian akhir, Pak Rahmat, yaitu U-nya itu unggul, ya. Sebenarnya konsepnya unggul konsisten, Pak. Oh, juga Bukan konsisten. unggul saja. Oh, itu unggul Unggul konsisten. konsisten. Ya, bagaimana penjelasannya? Nah, jadi yang saya maksud itu untuk mencapai pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya, artinya prestasi baru, ya raihan baru, mungkin kalau bisnis baru, omset baru, ya kita itu setelah kita punya visi yang besar, setelah kita bisa mengarahkan energi, ya artinya fokus, setelah kita memperbaiki diri, ya, dan ini akan dilakukan terus-menerus, kita harus konsisten dengan unggul. Artinya unggul konsisten. Konsisten yang terus-menerus, artinya tekun tanpa henti. Setiap hari kita harus terus berlibat dan melebihi konsistensi rata-rata orang. Nah, inilah yang disebut dengan unggul konsisten. Jadi bukan hanya sekedar konsisten, tapi kita harus memiliki konsistensi yang di atas rata-rata, artinya unggul. Karena kalau kita memiliki konsisten yang rata-rata, ya kita akan sesuai dengan rata-rata orang, Pak. Grant Cardone, dia mengatakan rata-rata itu adalah cara untuk gagal. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan cara rata-rata, kata dia pasti gagal. Kalau kita ingin meraih hasil yang luar biasa, kita harus unggul. Harus lebih baik dibanding dengan orang lain. Dalam buku lain dia mengatakan kita harus 10 kali lipat lebih baik. Saat kita konsisten melakukan sesuatu, kita harus konsisten dengan unggul. Bukan hanya konsisten biasa. Begitu, Pak. Ya. Jadi kalau kerja mah misalnya kan orang itu kerja itu keras,
dan cerdasnya. Betul. Jadi kerasnya juga ditingkatkan. Betul. Ya. Mula-mula misalnya kita kerja itu hanya 8 jam sehari, dirubah menjadi 10 jam sehari. Ya. Cerdasnya sama ya. Jadi cerdasnya juga ditingkatkan dengan terus belajar, terus berlatih. Itu barangkali yang dimaksud. Salah satunya itu. Kalau bicara tentang kuantitas, kita bisa bicara misalnya ke Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu saat menemukan bohlam lampu, itu kerjanya itu luar biasa, Pak. Bisa 18 jam atau sampai 20 jam. Tidurnya hanya beberapa jam. Bahkan saking supaya dia tidak ngantuk, dia jepit, Pak, ember yang dari logam di kakinya, dijepit. Jadi kalau dia ngantuk, si ember itu jatuh dan berisik, dia terbangun. Di zaman sekarang juga ada orang seperti itu, yaitu Elon Musk, pendiri mobil listrik itu Pak Tesla. Elon Musk juga itu jam kerjanya itu 100 jam per minggu. Padahal jam normal yang sesuai dengan aturan pemerintah itu cuma 40 jam. Tapi Elon Musk itu 100 jam. Ya, artinya kalau ingin kita mencapai sesuatu yang luar biasa, ya kuantitasnya pun kita tingkatkan. Tapi tidak harus selalu kuantitas. Bisa juga dengan kualitas. Artinya ilmu kita, skill kita, ya kecerdasan kita, itu yang ditingkatkan. Dan itu akan memberikan dampak yang lebih besar. Ya, saya sendiri tidak menganjurkan bagaimana kita kerja sampai menghabiskan waktu untuk yang lain. Kita masih punya kewajiban ibadah. Mungkin kalau kerja seperti Elon Musk atau seperti Thomas Alva Edison, mungkin kita tidak akan bisa ke masjid, Pak, untuk saat berjamaah. Mungkin kita tidak bisa bersama keluarga. Mungkin kita tidak bisa untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi akan lebih baik tetap saja kita bekerja. Mungkin lebih dari kerja seperti orang lain ya. Tadi kata Pak Prof, orang lain 8 jam, kita mah 10 jam mungkin. Atau yang lebih kuat lagi, kita tingkatkan dari segi kualitasnya. Begitu. Baiklah, ini tampaknya para pemirsa ya sudah sepenuhnya dibahas oleh Pak Rahmat. Sekarang coba dirumuskan ya secara global ya apa makna atau pelajaran yang kita bisa pahami atau kita ambil di dalam podcast pada hari ini dengan tema baru ya. Jadi kita akan masuk tahun baru 2025 supaya kita menjadi lebih unggul lah. Mungkin ada contoh orang yang bisa kita pola sebagai contoh ya Baik, Pak. dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebagai penutup, sekaligus akan menjadi inspirasi kita, ada seorang tokoh yang sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian pemirsa udah bisa menebak siapa tokoh yang saya maksud, itu adalah Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah contoh bagaimana bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa umat Islam itu akan menaklukkan Konstantinopel oleh pemimpin terbaik dan oleh pasukan yang terbaik. Semenjak Rasulullah wafat, itu selama ratusan tahun banyak orang yang sudah mencoba, tapi tidak pernah berhasil, dan yang berhasil adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan yang luar biasa, pencapaian itu diraih pada usia beliau ke 21 tahun. Jadi masih sangat muda. Kenapa bisa meraih pencapaian yang luar biasa? Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran sesuai dengan kata baru. Pertama, bangun visi. Ya, sejak kecil memang Muhammad Al-Fatih oleh ayah beliau sudah diberikan visi yang sangat besar, yaitu untuk menaklukkan Konstantinopel karena itu janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah punya visi besar semenjak kecil. Nah, yang kedua, setelah memiliki visi yang besar, arahkan energi. Ya, beliau Muhammad Al-Fatih memfokuskan pasukan dan strateginya untuk tujuan utama ya tanpa terganggu oleh tujuan yang lain untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi beliau membangun pasukan, membangun persenjataan, membangun kapal dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya bisa menaklukkan Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, renovasi diri. Yang pertama, beliau sendiri terus-menerus belajar ilmu perang. Ya, selain belajar ilmu agama, karena meskipun usianya masih 21 tahun, ilmu agamanya luar biasa karena dididik oleh para ulama saat itu. Kemudian beliau juga belajar teknologi, belajar strategi perang, itu semenjak kecil. Artinya mengarahkan energinya ke satu titik,
menaklukkan Konstantinopel. Dan bukan hanya Muhammad Al-Fatih yang renovasi diri, semua pasukannya juga sama. Semua pasukan diwajibkan untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Itu pasukannya, apalagi beliaunya. Artinya renovasi diri dilakukan terus-menerus. Dan konsistensi selama puluhan tahun, ya, dari semenjak beliau masih kecil, bukan lagi remaja, benar-benar kecil, itu konsisten terus-menerus dalam konsistensi yang unggul, bukan hanya sekedar konsisten. Sehingga dalam usia yang masih sangat muda, 21 tahun, sudah bisa menaklukkan Konstantinopel yang banyak pasukan-pasukan sebelumnya, bahkan sebagian dari sahabat Rasulullah pun ada yang pernah mencoba. Jadi intinya dengan visi, fokus, inovasi, dan konsistensi, tujuan yang terlihat mustahil pun bisa kita raih. Begitu, Pak. Ya, baiklah para pemirsa sekalian, ya, kita telah mendengarkan formula baru ini. Ada suatu formula yang sangat hebat, ya. Dan telah dibuktikan, Pak Rahmat mencontohkan seorang muda, ya, pada umur 21 tahun bisa menaklukkan suatu tempat yang sangat hebat, yang sangat berat untuk menjangkaunya, yaitu Konstantinopel, yaitu oleh Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, ini barangkali untuk merangsang motivasi kepada anak-anak muda. Ya. Nah, ada seorang yang baru umur 21 tahun, sudah punya prestasi yang demikian besar, yang orang-orang yang lebih tua daripadanya itu belum mampu melaksanakannya. Ya. Nah, kalau kita juga mau bersungguh-sungguh, barangkali kita pun ya bisa melakukan hal yang sebesar tadi. Contoh di Indonesia lah, tidak jauh misalnya Agim, ya, itu mula-mulanya itu dari kecil merayat, ya, dagang kecil-kecilan, dagang buah-buahan, ya, bahkan pernah dagang koran, ya. Sekarang menjadi seorang tokoh ulama yang besar. Mudah-mudahan formula yang sangat singkat dan mudah diingat itu yaitu baru menginspirasi kita agar tahun sekarang kita menjadi lebih baik pada dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Ya. Memang sebagai manusia yang ingin maju harus berpikir, ya, berusaha supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok supaya lebih baik daripada hari ini. Tahun 25 usahakan lebih baik dibandingkan tahun 24. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa diwujudkan. Itulah tayangan Pak Rahmat pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.